Mbah Mini. Iya, masih ingat dengan saya? Masih. Iya, siapa nama saya? Nama saya Ade ya Bu ya. Iya, saya Mbak. Iya, nama saya Ade. Sesuai dengan tadi saya udah kontrakan Mbak, saya akan minta waktunya lagi untuk melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan mengenai penyakit Mbah yang selama ini diderita. Tujuannya supaya Mbah lebih mengenal lagi apa sih itu penyakitnya Mbah gitu ya. Yang selama ini adalah Mbah mengalami sakit apa Mbah? Maaf Mbah. Darah tinggi. Terus kolesterol juga. asam urat juga. Iya. Nah, yang akan saya bahas sekarang ini yaitu mengenai tentang darah tingginya dulu ya Mbah ya. Yang mungkin nanti lain waktu kita bisa bicarakan untuk yang lain lagi. Nah, ini adalah saya akan menggunakan media ini ya Mbak ya, media gambar itu mengenai tentang darah tinggi. Maaf Mbak, saya sebelum mulai apakah Mbak masih bisa kelihatan? Masih bisa terlihat ya Mbak ya? Oh boleh. Jadi darah tinggi itu apa sih ya Mbak ya? Nah, darah tinggi adalah apabila ada peningkatan tekanan darah yang batas normalnya itu 140/90. Jadi yang atasnya 140 ya, yang bawahnya 90 mm². Nah, di darah tinggi sendiri itu nanti ada dibagi menjadi tiga kategori ya Mbak ya, yaitu ada darah tinggi yang kategori ringan apabila tekanan darahnya itu 140/90 sampai dengan 159 ya Mbak ya, per 99 itu masih masuk ke dalam kategori ringan. Nah, kalau kategorinya darah tinggi sedang yaitu apabila tekanan darahnya itu lebih sama dengan 160 sampai dengan per 100 ya Mbak, sampai dengan 179/109 itu masuk ke dalam kategori sedang. Nah, kalau tekanan darah tinggi berat yaitu di atas 108 sama dengan 180/110. Nah, kalau udah di atas 180 itu termasuk berat. Nah, tadi tekanan darah Mbak udah 190 ya. Berarti kategorinya apa itu Mbak? Udah berat ya Mbak ya. Nah, kenapa sih tekanan darah tinggi itu perlu kita ketahui? Biasanya kita harus tahu dari sebabnya gitu ya Mbak. Apa sih penyebabnya? Ya salah satunya nih diantaranya penyebab dari tekanan darah tinggi aja adalah faktor keturunan Mbak. Mungkin Mbak ada ibunya atau bapaknya Mbak ada punya keturunan ya, berarti Mbak memang udah ada faktor risikonya ya, maksudnya udah ada dari keturunan. Terus atau kegemukan. Nah, kondisi gemuk itu misalkan berat badannya sama tinggi badannya ideal atau tidak gitu. Ya. Nah, terus ada juga mungkin kalau yang orang minum-minum alkohol atau atau dia sering merokok atau minum kopi. Mungkin kalau Mbak masih ngopi? Enggak, udah jarang ya, tapi enggak. Usia. Iya. Usia juga, atau juga masuk faktor-faktor psikologis, misalnya stres, banyak tekanan-tekanan, banyak pikiran, itu bisa mempengaruhi tekanan darah tinggi. Nah, tanda dan gejalanya mungkin karena Mbak udah biasa ya, udah ngerasain. Ada nggak yang saya sebutin itu dialamin nggak nih sama Mbak? Salah satunya misalnya nih, ada sakit kepala, Mbak ngalamin nggak sakit kepala? Sakit kepala ya. Terus ada mual muntah nggak Mbak? Ada kadang-kadang mual atau muntah nggak? Ya tuh kadang-kadang terjadi juga ya Mbak, salah satu kalau misalnya tekanan darah tingginya ya yang tinggi sekali tuh bisa sampai dia tuh mual dan bahkan muntah gitu. Terus
tempuknya tuh berat gitu. Iya sini. Nah, di situnya berat. Dan bisa jadi pandangan bisa kabur juga. Nah, apa sih yang diakibatkan kalau kita punya tekanan darah tinggi tapi tidak dikontrol atau tidak diobatin? Itu bisa mengakibatkan salah satunya yaitu bisa mengakibatkan stroke. Stroke itu atau bisa jadi biasanya kalau tekanan darah tinggi, stroke-nya itu yang pembuluh darahnya pecah Mbak, di otak. Pembuluh darah pecah di otak menimbulkan perdarahan, akhirnya stroke. Dan biasanya kalau stroke ini lumayan berat kalau dari tekanan darah tinggi, soalnya seringnya perdarahan. Atau bisa menyebabkan kerusakan di pembuluh darah, atau yang bilang karena ada kolesterol juga, ada tekanan darahnya tinggi gitu ya. Bisa juga karena kalau kita tekanan darah tinggi itu kan jantung kita mompanya tuh seringnya kencang ya Mbak ya. Nah, lama-lama jantung itu melar atau besar, bengkak lah istilahnya. Nah, itu sering disebut juga dengan gagal jantung. Nah, dia akan berpengaruh juga ke ginjal, karena kan ada aliran darah, cairan itu nanti akan ada perputaran ya, ginjal ke jantung, bisa menyebabkan gagal ginjal. Itu salah satunya ya Mbak ya. Kalau tidak dikontrol. Kalau tidak diobatin. Nah, gimana sih caranya untuk mengatasi atau mengontrol tekanan darah tinggi? Yang pertama harus menjaga berat badan. Kalau bisa jangan sampai kita tuh gemukan banget gitu, karena itu akan memperberat. Yang kedua, yang harus ada olahraga yang teratur. Sebenarnya olahraga itu nggak perlu yang berat Mbak, jalan kaki tapi rutin tiap hari. Iya, kalau bisa tiap hari itu dijadwalkan Mbak, misalnya pagi-pagi habis sholat subuh jalan kaki gitu, berapa meter dari sini sampai mana gitu. Itu untuk melatih ini juga faktor resiko juga ya Mbak ya. Terus nah mungkin kalau bahkan nggak merokok ya, kalau bagi yang merokok tuh harus dikurangi rokok dan minum kopi. Terus kurangi juga makanan yang berlemak dan garam. Nah, terus harus kontrol teratur sebetulnya Mbak, karena kalau nggak kontrol teratur itu takutnya nanti tiba-tiba pembuluh darah bisa pecah. Soalnya banyak kasusnya itu ya. Gimana sih cara kita kalau makan garam itu sebetulnya Mbak, kalau misalnya kita masih hipertensinya berat itu kita hanya diperbolehkan itu cuma 1/4 sendok teh. Jadi memang atau tidak menggunakan garam sama sekali. Untuk makanan ya ngadem lah istilahnya ya, ngadem gitu. Kalau hipertensinya sedang itu kita masih diperbolehkan dengan 1/2 sendok teh. Kalau hipertensinya ringan boleh 1 sendok teh, bisa kasih garamnya. Nah, selain obat-obatan, kita juga ada makanan-makanan yang bisa udah ada penelitiannya itu ada obat-obatan makanan yang bisa menurunkan tekanan darah, yaitu diantaranya ada petinus, terus belimbing, terus mengkudu pace ya Mbak ya. Pernah nggak Mbak pakai pace? Pernah juga. Iya. Terus ada daun seledri, daun salam, itu salah satunya ya Mbak. Mungkin masih banyak lagi sebetulnya. Cuma ini yang umum dan ini biasanya udah diteliti gitu Mbak. Nah, mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Gimana Mbak? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kayaknya nggak ada. Ada paham ya Mbak ya? Nggak paham. Bisa. Jadi Mbak bisa nyebutin nggak kategori yang mana Mbak nih hipertensinya Mbak tuh udah masuk ke yang ringan, sedang atau berat? Yang berat. Yang berat ya betul. Karena tadi udah 190 ya.
dokternya 110. Udah berat berarti harusnya sih Mbak harus sudah rutin kontrol ya, kalau memang bisa ke puskesmas atau kalau ada pos dindu ya datang aja sih, ya kan buat kesehatan buat diri kita sendiri. Atau kalau ini ke rumah. Ya gimana Mbak rasanya kalau saya kasih penjelasan ini? Ya baik Mbak. Ya, kalau memang nggak ada yang ditanyakan saya cukupkan, mungkin nanti lain waktu atau 1 minggu lagi saya akan datang untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk misalkan untuk kolesterol atau untuk diet gitu ya Mbak ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan saya turunkan dulu. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum.